Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para sahabat-sahabat BPK Staying Alive dimanapun Anda semuanya berada. Apa kabar? Kiranya semuanya boleh dalam keadaan baik ya, karena kasih dan perlindungan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di YouTube channel ini dalam acara BPK Staying Alive. Adapun tema BPK Staying Alive episode kali ini adalah 5 roti dan 2 ikan yang akan dibawakan oleh salah satu sahabat saya Bapak Ibu, yaitu Bro Davidan, salah satu pewarta dari BPK PKKKAJ dari Paroki Maria Kusuma Karmel. Seperti apa sharing dari Bro David, apa yang dia alami selama masa-masa pandemi, dan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan Bro Davidan. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama saksikan. Namun sebelumnya kita mau satu di dalam doa dan pujian. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih karena kami boleh memiliki Engkau,
Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang selalu menopang, memelihara hidup kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk perlindunganmu. Engkau menyediakan segala apa yang kami butuhkan. Engkau sanggup melakukan banyak mujizat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap karya-karyamu yang luar biasa. Saat ini kami mengucap syukur kami boleh dipersatukan, dipertemukan di dalam YouTube channel di acara BPK Staying Alive, di mana kami juga siap untuk diberkati lewat sharing, lewat kesaksian yang sebentar akan disampaikan oleh anakmu yang engkau kasihi, Bro Davidan. Tuhan, saat ini kami serahkan Bro David ke dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, dan kami mau serahkan hati kami. Kami percaya lewat acara BPK Staying Alive episode kali ini, lewat sharing yang kami dengar kali ini, kami boleh menerima kekuatan yang baru dari-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Oke, puji nama Tuhan kalau hari ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu. Ini sebuah kesempatan dan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Masih diberikan kepercayaan untuk bisa men-sharingkan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Bapa yang sungguh mengasihi, Tuhan Yesus yang begitu hidup, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntut, menolong, menghibur, meneguhkan saya di dalam perjalanan di masa-masa yang mungkin bisa dianggap nggak terlalu mudah saat-saat ini. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Davidan. Saya dari Paroki Maria Kusuma Karmel, ya. Dan saat ini saya diberkati oleh 1 orang istri dan juga 2 orang anak, putra dan putri. Dan Bapak Ibu terkasih, sebuah perjalanan yang nggak mudah sebenarnya untuk ikut Tuhan Yesus Kristus. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Ya, saya mau sedikit cerita dulu sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh, bahwa di awal pandemi tahun 2020, ya, yang bukan hanya saya, tapi Bapak Ibu dan juga seluruh dunia mengalami hal yang serupa. Di bulan Maret pertengahan itu, saya mengalami ada bisa dibilang satu keterpurukan iman. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin melihat atau mungkin mengenal, oh David ya adalah pewarta. Oh, David adalah worship leader yang seringkali gitu kan selalu mengajak orang untuk selalu menyembah Tuhan, ya, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tapi di saat itu, di bulan Maret awal pertengahan itu, saya merasa bahwa saya adalah seorang manusia biasa yang masih terus berproses menuju kepada kesempurnaan di dalam mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oke, Bapak Ibu, yang saya mau sharingkan, waktu itu saya duduk di meja makan setiap malam sampai subuh, ya, di apartemen lantai 19. Saya melihat ke pemandangan keluar dengan harapan dengan harapan yang sebenarnya nggak ada harapan, ya, ada ketakutan, ada kecemasan, ya. Kalau mungkin mau flashback sedikit di sebelum COVID, saya itu promotor event. Saya seringkali bikin event mengumpulkan massa dalam satu hari. Satu hari itu bisa terkumpul kurang lebih antara 1.000 sampai 10.000 orang. Ya, dan acara bisa berlangsung sampai 30 hari. Bapak Ibu bisa bayangkan di saat-saat pandemi COVID kemarin itu salah satu jenis usaha yang nomor 1 yang harus segera ditutup. Ya, karena mengumpulkan massa. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Saat itu saya no income, sama sekali no income. Tapi karyawan tetap ada dan harus digaji. Pengeluaran tetap berjalan. Minimal beli air isi ulang aja untuk minum sehari-hari, berarti saya harus mengeluarkan uang. Oke, bayar token listrik pun juga saya harus bayar uang. Oke, di tengah-tengah tabungannya mungkin semakin lama semakin menyusut. Tidak ada kepastian jangka waktu sampai kapan pandemi ini akan selesai. Ketakutan ini yang menjadi dasar, ya, yang saya bilang bahwa Tuhan,
saya takut, saya cemas, saya gelisah. Tapi saya bersyukur saya mengenal Allah Roh Kudus. Saat itu ketika saya menyembah, mengarahkan hati kepada Tuhan dan saya takut, saya bilang, saya curhat sama Tuhan. Ada satu suara yang begitu lembut. Worship God. Worship Jesus. Worship Jesus. Bapak Ibu, bukan sesuatu yang mudah dan gampang. Oke, pada saat kita mengalami permasalahan, tantangan, kita fokus kepada masalah. Yang kita butuhkan itu adalah solusi, jawaban. Tetapi yang saya dengar adalah sembahlah Tuhan. Tanpa berlama-lama saya cuma bilang, Tuhan saya mau berusaha. Tolong saya. Saya mulai duduk, saya mulai buka YouTube, saya mulai dengarkan lagu rohani, saya pasang earphone saya. Dan saya memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk saya boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, saya masuk ke dalam sebuah atmosfer hadirat Tuhan yang begitu dahsyat. Ya, masalahnya nggak selesai, belum selesai, masih belum ada income, masih seperti biasa, pengeluaran tetap ada. Tapi saat itu yang saya rasakan ada ketenangan yang luar biasa. Ada ketenangan yang luar biasa, ada damai sejahtera, ada buah-buah roh, ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada kemurahan hati. Yang tadinya mungkin panik ya. Bapak Ibu, itu baru awal. Oke? Yang saya mau sharingkan adalah pada saat saya merasakan damai sejahtera, ternyata saya semakin jelas mendengarkan Tuhan berbicara. Yang saya harapkan Tuhan berbicara untuk memberikan solusi untuk tantangan ya, pergumulan dan ketakutan saya. Tapi ternyata Tuhan justru ajak saya untuk melihat di luar sana ada banyak orang yang justru sedang mengalami mungkin lebih parah daripada apa yang saya alami. Tuhan mau saya melayani mereka. Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk langsung masuk ke dalam ayat yang akan saya bacakan ya, karena dasarnya ada di sini Bapak Ibu. Ya, ayatnya ada di Matius 14. Ya, kalau mau kita baca dari 13 sampai ke 21 ya. Di sini judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu terkasih, kondisi saat itu semua di rumah. Semua nggak bisa datang ke gereja, semua nggak bisa ikut dalam persekutuan doa, semua di rumah. Yang saya lihat, problemnya masalahnya bukan hanya masalah kesehatan, tapi mulai nanti turunannya adalah masalah perekonomian, masalah keluarga. Oke, yang saya mau sharingkan di sini adalah Tuhan katakan di ayat yang ke-16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, tidak perlu mereka pergi, tidak perlu mereka pergi. Ya, kamu harus memberi mereka makan. Jadi mereka tetap di tempatnya mereka, di rumah, di apartemen, di kamar, ya. Tapi kita yang harus datang melayani mereka, memberi makan kepada mereka. Oke, di sini dikatakan jawaban mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ya, lalu di ayat ke-19b dikatakan bahwa Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Bapak Ibu terkasih, saat itu sama. Ini bukan komplain, tapi perdebatan saya dengan Tuhan. Tuhan, saya cuma punya 5 roti, 2 ikan, saya nggak punya banyak, mungkin buat saya aja nggak cukup. Tapi Tuhan bilang, bawa kemari. Lalu Tuhan Yesus ajarkan untuk Tuhan menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu dikembalikan lagi. Dan go, bagi-bagikan. Sebuah pengalaman iman. Karena menurut saya bukan sesuatu yang gampang untuk dicerna oleh akal pikiran. Tapi saya mau sharingkan adalah gini Bapak Ibu. Saat itu saya cuma duduk diam, apa yang harus saya lakukan Tuhan. Lalu saya ada dorongan, gerakan untuk saya calling teman-teman saya. Saya calling teman-teman saya, apa kabar. Lalu saya cuma sampaikan satu visi yang Tuhan kasih lihat bahwa ada banyak orang yang harus dilayani. Saya cuma tanya sama teman-teman saya, mau nggak yuk kita make it something, bikin sesuatu. Lalu teman-teman saya bilang, ayo bikin sesuatu. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu terkasih, saat itu teman-teman yang saya kontak semua mengalami hal yang sama, serupa. Mereka mengalami pergumulan, tantangan dalam perekonomian, ya, di dalam pekerjaan dan lain-lain. Tapi singkat cerita akhirnya kita kumpul, kita buat sebuah program online yang namanya Air Worshipper. Kita cuma fokus gini loh, kita bagaimana mendatangkan Tuhan melalui sebuah program atau persekutuan doa online. Ya, kita ajak mereka untuk menyembah Tuhan bersama-sama supaya mereka nggak fokus sama masalahnya. Oke, singkat cerita kita kumpulkan dari apa yang kita ada. Bener-bener 5 roti 2 ikan. Ada yang cuma bawa kabel, ada yang mungkin bawa kamera, ada yang saya nggak punya apa-apa, saya cuma bawa skill. Ada mungkin beberapa yang memberikan sumbangan secara dana untuk konsumsi. Udah, cuma itu doang.
hanya 5 roti 2 ikan yang, ya 5 roti 2 ikan. Tapi saat itu kita mengucap syukur, kita angkat, kita bawa kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan berkati dan Tuhan kembalikan dan kita mulai melangkah, kita mulai membagikan. Perjalanan 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan bukan sebuah perjalanan yang mudah. Oke, tapi kita terus konsisten. Kita pakai ketika kita kumpul untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Lalu mulai kita mengajak orang untuk menyembah Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa, ada banyak WA, ada banyak DM, ada banyak chat yang katakan terima kasih, saya diteguhkan, saya ngerasa nggak sendiri, saya merasa dikuatkan. Bapak Ibu, sampai satu waktu itu mungkin kita pun hampir mau selesai juga. Karena apa? Karena kita kumpul akhirnya ada banyak biaya yang harus kita keluarkan. Ya, untuk memberkati para pewarta, memberkati para pemusik dan lain-lain. Tapi kita udah nggak punya kas. Kita sebenarnya sempat saya kepikir untuk kayaknya udah tutup aja deh gitu kan. Tapi akhirnya saya ngobrol-ngobrol ketemu sama ada beberapa teman dari Peduki ya. Kita punya visi yang sama dan saat itu kita merasa kita bisa merger. Akhirnya lahirlah Peduki Air Worshipper. Kita bisa melayani lebih luas lagi. Saat itu alat-alat pun kita bisa berkembang menjadi lebih baik lagi, sehingga kualitas pun bisa menjadi lebih baik lagi. Kita mau satukan visi kita bahwa semua kita adalah alatnya Tuhan. Kita mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, apa yang bisa kita lakukan, oke? Supaya banyak orang dikuatkan di rumah, di apartemen, dimanapun mereka berada. Bapak Ibu terkasih, kita bisa melihat semakin banyak lagi orang yang diberkati. Sampai satu waktu saya melihat bahwa ternyata yang harus diberkati bukan hanya teman-teman yang ada di gereja, tetapi ada di luar sana, ya. Kita ngomong tentang Indonesia. Lalu saya melihat ternyata ada sebuah tempat, ada sebuah studio yang ternyata di dalam studio itu kita nggak hanya bisa berbuat konten ya yang berisi tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi konten-konten yang pun juga bisa mungkin sebagai pintu masuk, ya konten-konten positif bisa memberkati anak-anak muda dan juga orang-orang banyak untuk membangun Indonesia di tengah keterpurukan saat ini secara ekonomi lewat dunia digital. Akhirnya kita ngumpul, kita berdoa, dan ternyata ada satu visi yang lebih besar lagi. Tuhan berikan namanya Living on Earth Studio. Ya, sama kita juga yang ada di PAW, di Air Worshipper. Kita melihat ada satu visi yang luar biasa yang lebih besar, ya, yang Tuhan mau lakukan untuk Indonesia. Saat ini LOS Studio sudah hadir dan dia sudah bisa memberkati beberapa program-program rohani ya yang ada di Keuskupan Agung Jakarta, BPK. Kita juga bekerja sama dengan YCCR dan banyak lagi dengan persekutuan doa yang lain, dengan dekanat yang lain. Bapak Ibu terkasih, yang saya mau sampaikan sebagai penutup, 5 roti 2 ikan hanyalah 5 roti 2 ikan pada saat kita nggak membawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu setelah Tuhan berkati dan Tuhan kembalikan kepada kita, dan kalaupun kita nggak membagikan, hanyalah menjadi 5 roti 2 ikan. Nggak akan kita bisa melihat impact, bisa kasih makan 5.000 orang. Itu baru laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Belum lagi sisanya 12 bakul. Oleh karena itu, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu terkasih, jangan fokus sama masalahnya, tetapi sembahlah Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, yang agung, yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya pada saat kita datang kepada Tuhan dengan segala kekurangan kita, Tuhan akan berkati dan Tuhan akan membuat 5 roti 2 ikan kita menjadi sangat luar biasa memberkati untuk orang banyak di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit saat ini. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua semakin dikuatkan dan semakin menggantungkan kehidupan Bapak Ibu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bro Davidan yang sudah memberikan sharing kepada kita semua. Sharingnya sangat menguatkan dan semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sanggup melakukan banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu. Sukses selalu kepada Bro Davidan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati karya dan pelayanan Bro David. Baik Bapak Ibu, jangan lupa saksikan kembali acara BPK Staying Alive di episode berikutnya. Dan kembali saya mengingatkan untuk Bapak Ibu boleh like, subscribe, juga share YouTube channel ini. Ya, kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada kerabat, semua orang, supaya acara BPK Staying Alive ini boleh memberkati banyak orang lebih lagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.